Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait distribusi G kuadrat. Saya Putri Soraya, saya Resa Nabila, saya Fira Dewi. Berikut video penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi C kuadrat yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu C square distribution atau distribusi X pangkat 2 dengan R derajat kebebasan merupakan jumlah kuadrat R dengan ubah acak distribusi normal baku yang saling bebas. Jadi distribusi C kuadrat ini diambil dari definisi distribusi gamma di mana Fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali dengan gamma dikali dengan alfa dikali dengan x alfa kurang 1 kali dengan e negatif pangkat negatif x per beta, di mana x lebih dari 0, alfa lebih dari 0, dan beta lebih dari 0. X untuk lainnya diperoleh dengan mengambil alfanya yaitu R per 2 dan betanya 2 dari distribusi gamma. Kemudian kita substitusikan Fx sama dengan 1 per beta alfanya kan R per 2 dikali dengan gamma dikali dengan R per 2 dikali dengan X R per 2 kurang 1 dikali dengan E pangkat negatif X per 2. X lebih dari 0 dan 0 untuk X lainnya. Jadi berubah acak X yang berdistribusi C kuadrat dengan R derajat kebebasan dapat dinotasikan dengan X besar kurang dengan X pangkat 2 dikali dengan V. Jadi selanjutnya akan dijelaskan pembuktian oleh Putri Soraya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pembuktian fungsi pada peluang distribusi C kuadrat. Untuk pembuktiannya ini kita memiliki dua syarat. Syarat yang pertama di mana Fx yang lebih dari atau sama dengan 0, untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan tak hingga. Nah, untuk syarat yang kedua, integral min tak hingga sampai tak hingga Fx sama dengan 1. Kita membuktikan untuk syarat yang kedua. Baiklah, di sini kita memiliki fungsi padat peluang distribusi C kuadrat yaitu 1 per 2 pangkat R per 2 kali gamma R per 2 dikali X R kurang pangkat R kurang 2 per 2 dikali E pangkat min X per 2 untuk X lebih dari sama dengan 0. Nah, karena batasnya itu 0 sampai tak hingga, maka kita memiliki fungsi integral yaitu min tak hingga sampai 0 Fx dx tambah integral 0 sampai tak hingga Fx dx. Nah, untuk Fx yang min tak hingga sampai 0 itu ada nilainya 0, di mana fungsi ini selain dari fungsi maka nilainya 0. Untuk yang 0 sampai tak hingga fungsinya kita punya 1 per 2 pangkat R per 2 dikali gamma R per 2 X pangkat R kurang 2 per 2 dikali E pangkat min X per 2 dx. Dapat kita tuliskan yaitu kita tuliskan ulang 2 kali gamma kali R per 2 X pangkat R kurang 2 per 2 dikali E pangkat min X per 2. Baiklah, karena kita ketahui kalau misalnya adalah bentuk integral, itu kan punya bentuk umum kan kali Fx dx. Nah, ini sebagai konstanta bisa kita keluarkan menjadi K integral Fx dx. Begitupun dengan yang bentuk yang kita punya ini sebagai konstantanya bisa kita keluarkan menjadi 1 per 2 pangkat R per 2 kali gamma R per 2 integral 0 sampai tak hingga X pangkat R kurang 2 per 2 dikali E pangkat min X per 2 dx. Nah, untuk bentuk ini selanjutnya kita bisa selesaikan menggunakan bantuan dari fungsi gamma, di mana fungsi gamma itu mempunyai bentuk gamma n sama dengan
integral 0 sampai tak hingga y pangkat n kurang 1 dikali e pangkat mini d. Nah, kemudian dapat kita tuliskan supaya memudahkan fx-nya. 1 per 2 pangkat r per 2 gamma r per 2 gamma r per 2 x integral 0 sampai tak hingga x r kurang 2 per 2 kali e pangkat min x per 2 dx. Nah, supaya memudahkan kita, jadi kita ubah dulu, kita misalkan dulu kita misalkan x per 2 ini sebagai y, supaya bentuknya ini nanti sama seperti fungsi gamma. Jadi kita misalkan y sama dengan x per 2, sehingga 2y itu kan 2 kali y sama dengan x. Nah, untuk dx 2 dy sama dengan dx. Nah, selanjutnya kita substitusikan aja ini bentuk yang kita temukan ke dalam fungsi pada peluang 2 pangkat r per 2 gamma kali r per 2 integral 0 sampai tak hingga x nya kan 2y kemudian r kurang 2 per 2 dikali e pangkat, ini kan min x per 2 nya kan y, berarti kita tulis min y dikali untuk dx nya adalah 2d, maka seperti ini. Nah, selanjutnya kita pisahkan ini dulu menjadi r kurang 2 per 2, ini kan dapat kita pisahkan jadi r per 2 dikurang 2 per 2, sehingga hasilnya r per 2 dikurang 1. Dapat kita tuliskan 1 per 2 pangkat r per 2 gamma kali r per 2 integral 0 sampai tak hingga 2y pangkat r per 2 dikurang 1 dikali e pangkat min y dikali 2 di. Nah, selanjutnya kita pisahkan bentuk ini menjadi 1, 1, 2 dipangkatkan dengan r per 2 kali kurang 1 dan y pangkat r per 2 kurang 1. 1 per 2 pangkat r 2 kali gamma r per 2 integral 0 sampai tak hingga 2 dipangkatkan dengan r per 2 kurang 1 dikali y pangkat r per 2 kurang 1 dikali e pangkat min y dikali 2 di. Dari sini sudah terlihat kalau kita memiliki dua bentuk konstanta yang lain, yaitu 2 pangkat r per 2 kurang 1 dan 2. Jadi kita pindahkan aja bentuk konstanta ini ke depan integral. Kita kalikan langsung 2 pangkat r per 2 dikurang 1 dikali 1 jadi 2 pangkat r per 2 kurang 1. Kemudian 2 dikali 1 jadi 2 per 2 pangkat r per 2 dikali gamma r per 2 integral 0 sampai tak hingga. Jadi yang tersisa kan cuma ini sama ini. Kita tuliskan saja y pangkat r per 2 dikurang 1 dikali e pangkat mini d. Nah, kemudian supaya memudahkan kita menghapuskan yang ini sama dengan ini, jadi kita dapat menggunakan bentuk eksponen di mana a pangkat m tambah n itu sama dengan a pangkat m kali n, a pangkat n. Maka kalau kita punya 2 pangkat r per 2 dikurang 1 dapat kita pecahkan menjadi 2 r per 2 kali 2 pangkat min 1. Nah, sehingga kita dapat tuliskan 2 r pangkat 2 dikali 2 pangkat min 1 dikali 2 per 2 pangkat r per 2 dikali gamma r per 2 integral 0 sampai tak hingga y pangkat r per 2 dikurang 1 dikali e pangkat min y. Nah, ini kan bisa kita coretkan, sehingga tinggallah yang ini. Kalau misalnya 2 pangkat min 1 dikali 2 masih menggunakan fungsi eksponen, masih menggunakan bentuk eksponen, maka dia dapat menjadi 1 kali 2 pangkat 1. Kan di sini ada pangkat satunya. Sehingga 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat 1 kan 2 pangkat min 1 ditambah 1, hasilnya menjadi 2 pangkat 0. Sehingga 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Kita tuliskan saja 1 per gamma r per 2 kali integral 0 sampai tak hingga y pangkat r per 2 dikurang 1 dikali e pangkat min y d. Nah, setelah dapatkan seperti ini, kita lihat lagi ke bentuk dari fungsi gamma. Bentuk umumnya ini kita lihat. Bentuk umum yang kita punya. Nah, dari sini 1 per gamma r per 2. Itu kalau misalnya dari bentuk fungsi gamma, ini kita udah sama persis dengan r per 2 nya ini sebagai n.
Jadi kita dapat tuliskan langsung bentuk dari fungsi gamma, yaitu gamma n. Gamma, karena kita n-nya r per 2, jadi r per 2. Kemudian bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 1. Jadi fungsi padat peluang untuk distribusi kuadrat ini kita tuliskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian dari distribusi C kuadrat, yaitu rataan, di mana ekspektasi X itu sama dengan R. Ekspektasi X sama dengan integral min tak hingga sampai dengan tak hingga X dikali dengan fx dx. Jadi batas integralnya itu X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan tak hingga. Jadi di sini kita bisa buat integral min tak hingga sampai dengan 0, X dikali dengan fx dx ditambah dengan integral 0 sampai dengan tak hingga X dikali dengan fx dx. Kemudian fungsi 0 untuk X lainnya. Jadi di sini 0 ditambah integral 0 sampai dengan tak hingga X dikali dengan fx-nya kita tuliskan bentuk umum dari distribusi C kuadrat, jadi 1 per 2 pangkat R per 2 dikali gamma R per 2 X pangkat R dikurang 2 per 2 dikali dengan E pangkat min X per 2 dx. Kemudian ini kita jumlahkan, jadinya integral 0 sampai dengan tak hingga X dikali dengan 1 per 2 pangkat R per 2 dikali dengan gamma R per 2 X pangkat R dikurang 2 per 2 dikali dengan E pangkat min X per 2 dx. Kemudian kita pindahkan 1 per 2 pangkat R per 2 ini ke belakang integral. Jadi 1 per 2 pangkat R per 2 dikali dengan gamma R per 2 integral 0 sampai dengan tak hingga X dikali dengan X pangkat. Ini kan bisa kita coret 2 dibagi dengan 2 kan 1. Jadi R per 2 dikurang dengan 1 dikali dengan E pangkat min X per 2 dx. Kemudian karena ini koefisiennya sama, kita bisa menggunakan sifat eksponen. Jadi X pangkat 1 ditambah dengan R per 2 dikurang 1 habis dengan X pangkat R X pangkat R per 2. Jadi di sini 1 per 2 pangkat R per 2 dikali dengan gamma R per 2 integral 0 sampai dengan tak hingga X pangkat R per 2 dikali dengan E pangkat min X per 2. Sekarang kita manipulasikan integral ini dengan menggunakan bantuan dari fungsi gamma, di mana rumus dari fungsi gamma itu adalah fungsi gamma n sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga Y pangkat N dikurang 1 dikali dengan E pangkat min Y dx. Kemudian kita misalkan Y sama dengan X per 2. Maka apabila kita ingin mencari X, X sama dengan 2Y. Ini dx sama dengan 2dx. Kemudian kita substitusikan ini ke integral yang sudah kita dapatkan. Jadi 1 per 2 pangkat R per 2 dikali dengan gamma R per 2 dan 0 sampai dengan 3. Ini menjadi X naik 2Y pangkat R per 2 dikali dengan E pangkat X per 2 itu sama dengan Y. Jadi di sini Y. Maaf, di sini 2 di. Nah, sekarang 2 pangkat 2Y ini kan bisa kita pisahin. Jadi 1 per 1. Jadi 2 pangkat R per 2 dikali dengan Y pangkat R per 2 ini, di mana 2 pangkat R per 2 ini kita pindahkan dia ke belakang integral. Jadi 1 per 2 pangkat R per 2 dikali dengan gamma R per 2 dikali dengan 2 pangkat R per 2. Kemudian 2 ini kan juga konstanta. Jadi kita pisahkan dia, pindahkan dia ke belakang integral dikali dengan 2 integral 0 sampai dengan tak hingga Y pangkat R per 2 dikali dengan E pangkat min Y dx. Ini harus kita kalikan 2 pangkat R per 2 dikali dengan 2 per 2 pangkat R per 2 dikali dengan gamma R per 2 integral 0 sampai dengan tak hingga Y pangkat R per 2 dikali dengan E pangkat min Y dx. Ini kan bisa kita coret. Jadi tinggal 2 per gamma R per 2 integral 0 sampai dengan tak hingga Y pangkat R per 2 Y pangkat min Y dx. Kemudian dari integral ini kita manipulasikan dia dengan menggunakan bantuan dari sifat gamma agar dia integral ini berbentuk menjadi rumus dari fungsi gamma, di mana R per 2 ini sama dengan R per 2 ditambah 1 dikurang 1. Jadi kan 1 dikurang 1 hasilnya 0. R per 2 ditambah 0 hasilnya adalah R per 2. Sehingga 2 per gamma
0 sampai dengan K hingga Y pangkat R per 2 ditambah 1 dikurang 1 E pangkat min Y B. Kemudian kita manipulasikan lagi yang R ditambah 2 ditambah 1, R per 2 ditambah 1 ini dengan sifat gamma, di mana sifat gamma kan ada gamma N ditambah 1 sama dengan N gamma N. Jadi N-nya di sini sekarang adalah R per 2. Jadi kita tuliskan di sini 2 per gamma R per 2 itu gamma sampai dengan K hingga R per 2 dikali dengan gamma R per 2 dikali dengan E pangkat min Y B. Kemudian kan, ini hilang-hilang ya. Ini bisa langsung kita coret, bisa lihat. Nah, maaf ini nggak ada lagi. Cuma 2 per gamma R per 2 dikali dengan R per 2 dikali dengan gamma R per 2 ini kita coret. Kemudian tinggal 2 dikali dengan R per 2, jadinya 2R per 2. Kita coret, kemudian inilah R. Maka terbukti dia rataan dari distribusi Chikorad di mana ekspektasi X itu sama dengan X. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri distribusi kuadrat. Jadi distribusi kuadrat itu selalu bernilai positif, di mana jika artinya semakin dekat dia semakin besar df-nya, maka dia semakin dekat dengan distribusi normalnya. Kemudian distribusi C kuadrat memiliki dk yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Di mana derajat kebebasan atau df-nya sama dengan r per 1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan dan keterkaitan distribusi C kuadrat dengan distribusi sebelumnya. Nah, dalam distribusi normal kita ketahui bahwa bentuk kurvanya itu kan seperti lonceng kan, di mana tepat di tengah itu merupakan batas kerataannya, dan kemudian distribusi gamma itu merupakan selang di dalam distribusi normal tersebut dalam kurvanya. Nah, distribusi C kuadrat ini merupakan kasus khusus dalam distribusi gamma. Jadi dapat kita tuliskan, ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitannya, di mana dalam distribusi normal kan kita punya bentuk umum di mana x sama dengan 1 per akar 2pi x pangkat min 1/2 kali b pangkat min x per 2 x lebih lagi. Nah, untuk distribusi gamma kita punya itu di mana fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa kali x pangkat alfa per 1 dikali e pangkat min x per 2 untuk x lebih dari 0. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengkaitkan di mana gamma ini bisa masuk ke normal. Nah, dapat kita tuliskan 1 per, jadi kita pisahkan saja dari si gamma akar 2 akar pi x pangkat min 1/2 kali e pangkat min x per 2. Nah, kalau misalnya akar 2 ini kan bisa kita tuliskan sebagai 2 pangkat 1/2 kan. Kalau misalnya akar gamma menggunakan sifat dari, kalau akar pi menggunakan sifat dari gamma, kita bisa menuliskan gamma x 1/2 dari x min 1/2 pangkat x per 2. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa dia itu merupakan bagian bentuk dari si gamma kan. Jadi untuk dengan distribusi kuadrat yang merupakan kasus khusus dari si gamma, bisa kita tuliskan sedikit tambahan bahwa karena dia kasus khusus dari si gamma, jadi kita mengubah alfa dan betanya itu menjadi alfanya r per 2 dan betanya sama dengan 2, sehingga bentuknya dari kuadrat dapat kita tuliskan 1 per betanya 2 alfanya r per 2 dikali gamma alfa yaitu r per 2 dikali x pangkat min pangkat r per 2 kurang 2 dikali e pangkat min x per 2 dengan x lebih dari 2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa C kuadrat ini sangat berkaitan dengan distribusi gamma, artinya dia merupakan turunan dari distribusi gamma, di mana dia merupakan kasus kontinu yang hanya diubah beta dan alfa dan betanya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal C kuadrat. Pertama, misalkan pembaca berdistribusi C kuadrat dengan derajat kebebasannya yaitu 12. Kemudian ditolak Px lebih dari 23,337 dan
Px lebih dari 6,304 kurang dari 21,026. Kemudian kan sudah diketahui Px lebih dari 23,337. Kemudian 1 dikurang dengan Px lebih dari sama dengan 23,337. Kemudian 1 dikurang dengan P 23,337. Kemudian kita lihat pada tabel distribusi C kuadrat, nilai dari 23,337 ini terletak pada luas daerah 0,025. Jadi 1 dikurang dengan 0,025, maka hasilnya 0,975. Jadi kita lihat pada yang P, X lebih dari 6,304 kurang dari 21,026. Jadi nilai 6,304 ini dikurang dengan 21,026. Jadi P X kurang dari 6,304 dikurang dengan P kali X kurang dari 21,026. Jadi kan dikurang, kita lihat pada tabel distribusi C kuadrat, 6,304 ini terletak pada luas daerah mana. Jadi kita lihat dulu ya, P 6,304 dikurang dengan P 21,026. Jadi pada nilai 6,304 ini terletak pada luas daerah 0,90 dikurang dengan yang 21,026 ini terletak pada luas daerah 0,05. Kemudian dikurangkan, maka hasilnya 0,85. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2, di mana misalkan bahwa bayangnya hasil panen di suatu pabrik beras di Jakarta memiliki produksi 1/2 ton beras yang menjadi tahun. Berapakah peluang tahun setelah setahun berlalu baru 2 ton beras yang terjual? Nah, untuk proses ini kita tahu bahwa ini ada proses Poisson ya. Proses Poisson memiliki distribusi kuadrat yaitu sama dengan 1/lambda. Nah, 1/lambda ini berada proses Poisson sama juga dengan alpha di dalam proses distribusi gamma. Sehingga untuk alpha sama dengan 1/lambda nya kan diketahui kan 1/2 kan. Jadi 1/2 sehingga alfanya sama dengan 2. Kemudian kita cari untuk derajat kebebasan, di mana alfa ini sama dengan R/2. Kalau alfanya kita 2, maka sama dengan R/2. Untuk R sama dengan 4. Selanjutnya di sini diketahui bahwa setelah setahun berlalu baru 2 ton beras yang terjual. Jadi kita di sini mempunyai X untuk peluangnya, di mana X kurang dari 1, jadi kita tulis X saja dulu ya. Sama dengan 1/2 pangkat R/2 kali gamma kali R/2 dikali X pangkat R/2 dikali 1 dikali E pangkat X/2. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan, di mana sudah diketahui bahwa X-nya itu sama dengan 1 dan R-nya itu sama dengan 4. Jadi P X kurang dari sama dengan 1 sama dengan 1/2 pangkat R-nya 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali gamma R-nya 4 dibagi 2 sama dengan 2 kali X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1, jadi tidak tuliskan, maka X min 1/2, X nya adalah 1. Selanjutnya tinggal kita cari saja, sama dengan 1/4. Nah, untuk gamma N, gamma 2 kita bisa menggunakan salah satu sifat dari si gamma, di mana gamma N itu gamma N tambah 1 itu sama dengan N faktorial. Jadi kan kita punya gamma 2 kan, berarti sama dengan 1 tambah 1 kan, berarti N itu sama dengan 1, sehingga 1 faktorial itu 1, jadi kita tinggal 1, kemudian X di sini sebenarnya dikali dengan 1 dikali dengan E pangkat min 1/2 itu sama dengan 0,627. Selanjutnya 1/4 dikali 0,627 sama dengan
0,507 per 4, sehingga hasilnya adalah 0,15175. Sehingga peluang bahwa setelah setahun berlalu bantuan beras terjual yaitu sebanyak 0,1517. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3, di mana apakah arti dari X besar, lingkaran dari X kuadrat dengan derajat kebebasannya itu adalah 4. Kemudian tuliskanlah bentuk fungsi dari densitasnya. Jadi arti dari X, lingkaran dari X kuadrat dengan derajat kebebasannya 4 adalah berubah acak X yang berdistribusi C kuadrat dengan derajat kebebasan dari kebebasannya adalah 4. Kemudian kita tulis bentuk umum dari fungsi densitasnya, di mana bentuk umum dari distribusi C kuadrat itu adalah Fx sama dengan 1/2 pangkat R per 2 dikali dengan gamma R per 2 dikali dengan X pangkat R per 2 dikurang 1 E pangkat min X per 2. Kemudian R di sini kan adalah 4, jadi sini R, jadi tinggal kita substitusikan Fx sama dengan 1/2 pangkat 4 per 2 dikali dengan gamma 4/2 dikali dengan X pangkat 4 per 2 dikurang 1 dikali dengan E pangkat min X per 2. Kemudian ini 1/4/2 sampai dengan 2, kemudian gamma 2 X pangkat 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 dikurang 1 hasilnya adalah 1, jadi X pangkat 1 E pangkat min X per 2. Kemudian 1/2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian gamma 2 kan rumusnya gamma n sama dengan n dikurang 1 faktorial. Jadi 2 dikurang 1 faktorial itu sama dengan 1 faktorial. Jadi hasilnya adalah 1. Yang dikali 1, kemudian X pangkat 1 dikali dengan E pangkat min X per 2. Sudah. Jadi Fx sama dengan 4 dikali 1 hasilnya adalah 4, kemudian X pangkat 1 dikali dengan E pangkat min X per 2. Jadi hasil dari fungsi densitasnya adalah Fx sama dengan 1/4 dikali dengan X dikali dengan E pangkat min X per 2.